perkenalkan nama saya Livika Sangradewiana, NIM 17025510004. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan juga mendemonstrasikan tentang teknik pencabutan gigi dewasa, khususnya pada rahang bawah. Pada video kali ini, saya akan melakukannya pada elemen gigi 41. Video ini saya buat untuk memenuhi penugasan preklinik bedah mulut, dan pada preklinik kali ini, saya dibimbing oleh Dr. Gigi Luhayan Ayu Rahaswanti, SPKGA. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Baby, it's 3 a.m. Had you on my mind. Sebelum membahas lebih jauh, saya akan menjelaskan sedikit mengenai proses pencabutan gigi. Ekstraksi atau pencabutan gigi sendiri dapat didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk mengeluarkan gigi dari dalam soketnya, yaitu pada tulang alveolar. Pencabutan gigi diindikasikan pada beberapa kasus. Di antaranya adalah gigi mengalami kerusakan yang sudah tidak dapat lagi diperbaiki. Yang kedua adalah sisa jaringan gigi yang tersisa sudah tidak dapat lagi untuk menunjang suatu restorasi. Kemudian, gigi berada pada jaringan yang tidak normal. Misalnya, gigi berada pada garis fraktur tulang rahang atau terdapat jaringan kista pada bagian alveolar gigi. Pencabutan gigi yang ideal adalah proses pencabutan gigi yang meminimalisir rasa sakit yang dirasakan oleh pasien dan juga menimbulkan trauma yang minimal terhadap jaringan pendukung dari gigi itu sendiri, sehingga proses penyembuhan dapat terjadi secara sempurna dan dalam waktu yang lebih singkat. Nah, untuk meminimalisir rasa sakit yang dirasakan oleh pasien, kita memerlukan prosedur anestesi sebelum melakukan tindakan pencabutan. Nah, anestesi apa sih yang digunakan dalam proses pencabutan gigi rahang bawah? Dan juga bagaimana sih proses pencabutan gigi tersebut? Ayo kita langsung saja lihat di videonya. Berikut merupakan armamentarium yang dibutuhkan pada saat pencabutan gigi, meliputi APD, kemudian ada cotton pellet dan juga tampon, povidone iodine dan juga depen glass, kaca mulut dan juga sonde, ampul anestesi, syring, forceps pencabutan gigi anterior rahang bawah, berbentuk seperti ini. Kemudian nerbekan. Sebelum melakukan prosedur anestesi, ada baiknya kita untuk memakai alat pelindung diri terlebih dahulu dan juga mencuci tangan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan syring atau spuit, membukanya dari bungkusnya. Kemudian, ampul anestesi. Apabila masih terdapat cairan pada bagian kepala ampul, lakukan pemutaran seperti ini untuk menurunkan sisa cairannya. Kemudian, patahkan kepala ampul dengan menggunakan plastik bekas syring untuk menghindari tangan terluka. Kemudian, masukkan cairan anestesi ke dalam spuit. Lalu, keluarkan udara yang masih terjebak di dalam spuit. Pada prosedur anestesi, posisi operator berada pada posisi arah jam 7. Sementara itu, posisi pasien pada saat proses pencabutan dan anestesi adalah mandibula pasien sejajar dengan lantai. Proses anestesi dimulai dengan aplikasi anestesi topikal pada daerah insersi jarum, pada bagian bukal dan juga pada bagian lingual, karena kita akan mencabut gigi elemen 41 yang membutuhkan infiltrasi pada bagian tersebut. Aplikasi anestesi topikal ini dilakukan selama 1 menit. Setelah itu, lakukan asepsis pada bagian daerah kerja dengan menggunakan povidone iodine. Pada elemen 41, kita akan menginfiltrasi pada bagian mucobuccal fold dan juga bagian lingual dari gigi 41. Caranya adalah insersikan jarum pada bagian mucobuccal fold kira-kira setinggi apeks gigi. Kemudian fiksasi jarum menggunakan tangan yang tidak dominan, lakukan aspirasi dan jika negatif, kalian bisa mendeponirkan larutan anestesi pada daerah tersebut secara perlahan. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada bagian lingual dari gigi tersebut. Insersikan jarum pada bagian lingual dari gingiva gigi 41 kira-kira sepanjang apeks gigi. Kemudian fiksasi jarum, lakukan aspirasi, dan apabila aspirasi didapatkan negatif, kemudian lakukan deponir larutan anestesi secara perlahan.
Kemudian kita pastikan anestesi telah berjalan menggunakan sonde. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memisahkan jaringan periosteum dengan menggunakan desmotom seperti pada video ilustrasi ini. Kemudian elevasi gigi menggunakan Bane. Langkah selanjutnya adalah langkah pencabutan dengan menggunakan forceps. Forceps anterior rahang bawah adalah sebagai berikut. Yang harus kita lakukan adalah mengadaptasikan forceps seservikal mungkin pada gigi tersebut sebelum akhirnya melakukan gerakan luksasi dengan tangan yang tidak dominan menahan pada bagian lingual dan labial. Luksasikan ke arah labial, lingual, dan akhiri dengan gerakan rotasi. Setelah itu, kompresi soket yang tadi telah terekspansi. Setelah itu, instruksikan pasien untuk menggigit tampon selama 30 hingga 45 menit. Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, sembari mengobservasi pasien dan juga menunggu pendarahannya berhenti, kita dapat melakukan edukasi kepada pasien mengenai instruksi pasca pencabutan. Yang harus disampaikan kepada pasien adalah, pasien disarankan untuk langsung mengkonsumsi analgesik untuk mengurangi rasa sakit pada saat efek dari anestesi telah berakhir. Kemudian sarankan juga pasien untuk mengkompres daerah bekas pencabutan dengan kompres dingin selama 24 jam pertama. Kemudian kompres hangat setelah 24 jam pasca pencabutan. Pada 24 jam pertama, pasien juga harus disarankan untuk mengkonsumsi diet cair seperti bubur, susu, dan juga yogurt. Pada 24 jam pasca pencabutan, sarankan pasien untuk memakan atau mengkonsumsi diet lembut seperti bubur, sup, puding, dan yang lainnya. Kemudian, ingatkan pasien untuk tidak mengganggu bekuan darah yang terjadi pada bagian bekas pencabutan. Pada pasien yang merokok, sarankan untuk tidak merokok selama 24 jam pasca pencabutan atau lebih baik jika menghentikan kegiatan merokok selagi penyembuhan. Kemudian, sarankan pasien untuk tidak minum melalui sedotan karena akan menimbulkan tekanan yang tinggi pada daerah bekas pencabutan gigi. Kemudian, ingatkan pasien untuk kembali lagi untuk melakukan kontrol jika diperlukan. Sekian video yang dapat saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa di video selanjutnya.